Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 3 Februari tahun 2022. Ini saya mesti pelan-pelan mengejanya ini Mbak Agi karena sering masih terpaut masa lalu atau inginnya tetap muda jadi tahu-tahunya itu tahun 2021. Oke, selamat datang di meja redaksi Forum News Network. Pagi ini kita ajak Anda untuk bicara tentang ngobrol membaca berita di balik berita. Tetap bersama saya, Hesbun Arif. Dan saya Agi Beta. Salam 0%. Itu dia penting tuh 0% itu harus selalu diingatkan setiap saat. Harus selalu diingatkan. Dan sekarang makin bergulir lagi ya Mas Ersu. Ya. Ada partai yang tampaknya ini akan sudah menyiapkan naskahnya untuk naskah akademis yang lainnya. Ya, naskah akademisi ya. Wah, keren banget tuh Mas Ersu. Itu ya kita menginginkan supaya makin banyak lagi, tidak hanya dari partai, dari masyarakat, dari yang lain semuanya mengikuti. Itu kayaknya seru banget ya Mas Ersu, dan kayaknya Mas Ersu sangat concern terhadap itu. Terus apalagi yang lainnya? Oh ya, trending Twitter itu mengenai BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu di mana lembaga Eijkman, yaitu salah satu lembaga penelitian tertua di Indonesia yang akan bergabung dengan BRIN, dan kemudian sayang sekali ya Mas Ersu, kemudian ada ratusan peneliti yang terancam akan di PHK begitu dalam tanda kutip ya. Terus kemudian yang lainnya apa lagi Mas Ersu ya? Ini soal PLN, kekurangan pasok dan pelarangan untuk menjual ekspor ya, ekspor batu bara ke luar negeri. Itu sangat menarik karena itu implikasinya politik, dan di situ lagi-lagi itu adalah keterlibatan ada peng-peng pengusaha dan penguasa. Karena tambang batu bara kan beda, itu juga soal yang sangat serius. Kemudian saya kira hari ini tanggal 3 ya. Hari ini kalau Habib Bahar bin Smith itu kan akan memenuhi panggilan diperiksa Jabar gitu kan. Anda ingat kemarin ribut-ribut soal itu. Nah, masih ada berita lain yang cukup menarik menurut Anda hari ini? Ya, kemarin juga mengenai Puan Maharani ya, Ketua DPR, Mbak Puan itu, waduh, makin agresif nih tampaknya bagi-bagi sembako, Mas Ersu. Ada sekitar hari Ahad kemarin ada sekitar 10.000 sembako yang ditebar di Madura. Ada di Pamekasan, Sampang, dan sebagainya. Sebelumnya juga ada ribuan di Surabaya, dan ini sepertinya seperti berlomba-lomba gitu ya dengan Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar ini sangat agresif juga di Jawa Barat, di Jambi, dan kemudian di Sulawesi. Wah, pokoknya banyak sekali. Ini sangat menarik untuk kita cermati karena masih lama kan, 2,5 tahun lagi tuh pilpresnya. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya, kalau cuma mau bagi-bagi sembako terus saja gitu, dan mesti di situ kan ada saya kira ini berkaitan dengan instruksi Mbak Puan agar semua anggota DPR dari fraksi PDI untuk bagi-bagi sembako dengan fotonya Mbak Puan gitu ya. Tapi kita mesti edukasi rakyat bahwa nggak ada hubungannya itu antara kualitas seorang calon itu dengan bagi-bagi sembako itu gitu ya. Kan kita udah hafal bahwa para terutama caleg ini banyak mereka di antara mereka calon-calon ini hanya ingat pada rakyat kalau menjelang pemilu gitu. Jadi setelah pemilu mereka melupakan rakyat. Nah, kalau sekarang jauh hari mereka bagi-bagi, terima aja saran saya, apalagi untuk yang rezeki ya Mas Ersu ya. Walaupun itu kita tahu, tapi terima dengan sikap kritis gitu ya, karena jangan terima dengan sikap yang tidak kritis, karena kalau terima tidak sama dengan kita membenarkan money politik. Ini kan sebenarnya money politik juga kan ya Mbak ya. Iya. Kalau ini sudah masuk ke dalam masa pilpres atau pilkada, ini masuk ke dalam kategori money politik. Apalagi jelas-jelas di situ dilakukan oleh para relawan gitu ya, yang tujuannya pada saat deklarasi adalah untuk mencalonkan individu tersebut, seperti relawan Puan Maharani yaitu RPM, itu kan sudah jelas-jelas pada saat dideklarasikan itu adalah untuk road to
presiden election gitu ya. Nah, ini Nah, kemudian dari Pak Ganjar juga gitu. Ya, ada kaitannya dengan PT 0%, saya kira ini ya. Harus Hmm. bagaimanapun akan menentukan ke depan siapa yang mendapat tiket ini berkaitan dengan PT 0%. Oke, kita kalau gitu mulai bahas dari situ ya. Nanti kita kaitkan dengan soal ini dan kemudian yang lain-lain nih. Nah, tadi kan Anda menyinggung, ini yang disebut yang akan mengajukan judicial review itu adalah Partai Gelora, dan Anda bisa nonton nanti dialog saya dan Bung Rocky Gerung ya, sebagai jomblo sakinah NKRI harga mati. Itu Bung Rocky rupanya baru dapat julukan baru di tahun 2022 sebagai selamat Bung Rocky. Jomblo sakinah pejuang NKRI harga mati, bukan NKRI, pejuang 0% harga mati. Nah, itu kita ngobrol bersama dengan Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata dan Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum. Ini kan menarik, figur ini, Fahri ini dikenal cukup dekat dengan Jokowi ya, sering nih kelihatannya dengan Pak Jokowi. Yang mengherankan gitu, dia ini kemudian mengajukan presidensial, akan mengajukan yang ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira 3 gagasan ini. Pertama adalah soal presidensial threshold 0%. Kedua, dia minta agar parliamentary threshold juga 0%. Dan yang berikutnya, Gelora itu akan mengusulkan dihapuskan fraksi dari DPR. Wah, ini kan ini keren kan ini. Kenapa? Kalau soal PT 0% nanti kita bahas kaitannya dengan Mbak Puan. Tapi kita bahas dulu yang soal penghapusan fraksi. Kalau saya bilang sebenarnya tanpa nggak perlu, misalnya fraksi nggak perlu dihapus. Tapi lembaga recall atau pergantian antar waktu ini yang saya kira selama ini kan membuat para anggota DPR itu ciut nyalinya gitu, dan selalu tunduk pada, kemarin saya bicara ada yang disebut 7 dewa di atau sebenarnya 9 dewa ya, kalau ada fraksi di DPR itu ada para dewa-dewa. Siapa sih dewa-dewa ini? Ketua umum partai itu. Karena begitu ketua umum partai itu memutuskan sesuatu dan yang ada anggota partai yang membalelo, itu akhirnya harus di recall. Tapi rupanya ini saya kira mungkin berkaitan dengan masa lalu Fahri yang dulu pernah dia berseteru dengan partai yang lama gitu. Dan di recall, dia menolak dan dia memenangkan gugatan itu di pengadilan, di pengadilan, dan partainya diminta membayar. Jadi sebenarnya lembaga pengadilan juga udah mengafirmasi bahwa nggak boleh seorang ketua umum partai atau partai itu seenaknya saja merecall anggotanya. Karena apa? Karena sebenarnya ketika dipilih, orang itu kan memilih kemarin, apalagi dengan sekarang ini kan memilih suara dan urutan partai tidak seperti dulu ya Mbak ya. Kalau dulu kan ditentukan bahwa nomor urut, kalau dulu ada nomor peci, ada nomor sepatu gitu disebutnya. Yang nomor itu nomor atas, yang nomor bawah nih. Walaupun suara Anda itu banyak karena di bawah, tapi Anda kalah dengan yang di atas karena suara partai semua dilarikan ke yang nomor urut atas. Jadi banyak orang yang nggak berhasil tembus ke parlemen karena dia nomor sepatu. Nah, sekarang dengan sistem yang bawah suara terbanyak itu memungkinkan jadi siapapun untuk menjadi partai, tidak lagi bisa mendominasi bahwa yang ini harus jadi, nggak bisa, tergantung pilihan rakyatnya. Tapi kan ketika terpilih kemudian mereka dihantui oleh kemungkinan di recall oleh kan gitu. Nah, ini dengan kalau ini dilakukan menurut saya akan sangat menarik. Saya membayangkan seperti DPD ini Mbak. DPD sekarang ini kan, DPD itu walaupun banyak juga diantara yang mereka terafiliasi dengan partai, tapi karena tidak ada lembaga recall, itu mereka luar biasa kan, kenceng banget kan? Iya, luar biasa gerakannya. Betul, iya. Kita lihat Pak Nyala saja seperti apa, terus ada beberapa yang lainnya juga. Ya. Itu luar biasa. Jadi saya kira ini menarik gagasan ini, dan feeling saya begini, saya ngomong sama Bung Rocky, ini bagus juga kalau mereka ini, karena mereka bisa bicara dengan Pak Jokowi, Gelora bisa Pak Jokowi. Pak Jokowi juga mulai berpikir untuk juga tidak lagi mendukung presidensial threshold 20%, karena Pak Jokowi nggak berkepentingan lagi kan, ya Mbak ya. Tapi beliau berkepentingan untuk mencalonkan penerusnya gitu ya, siapa yang akan meneruskan Pak Jokowi, karena tentu saja Pak Jokowi pengen diamankan kepentingan politiknya setelah beliau turun tahun 2024. Ada putra dan menantunya juga yang karirnya masih panjang. Politik masih panjang, betul. Nah, kalau sekarang tetap PT 20%, Pak Jokowi, katakanlah sekarang orang kan banyak menyebut nih kelihatannya
Ganjar yang dicalonkan oleh yang Pak. Dekat, iya, yang dia sokong. Dan relawan-relawannya Pak Jokowi kan kemudian sekarang menjadi relawan Ganjar kan, itu banyak sekali kan beritanya. Iya, betul. Wah, perangnya di medsos seru sekali itu. Iya. Iya. Dan kita lihat buzzer-buzzer yang selama ini buzzer pemerintah kan dalam hal ini banyak mendukung Ganjar dan juga menyerang Mbak Puan kan gitu. Mbak Puan, iya betul. Jadi gampang bacanya. Kalau kita memperhatikan dunia medsos itu sangat seru sekali. Jadi mereka memang berlomba-lomba, tidak hanya yang di atasnya sepertinya berusaha adem ya, dan kemudian Bu Mega kan juga mengatakan lewat Hasto bahwa akan melakukan kontemplasi lebih dulu gitu untuk pencapresan dari PDIP gitu. Tapi sesungguhnya yang terjadi di akar rumput ini sudah di bawah ini terjadi perang dalam tanda kutip begitu ya untuk elektabilitas dan lain-lain. Apalagi kita lihat lembaga survei kan, lembaga survei bagaimana mungkin satu lembaga survei itu mengatakan bahwa Ganjar ada di atas, satu lembaga survei yang lain mengatakan calon yang lain ada di atas kan. Itu siapa ya yang menjadi respondennya begitu? Apakah di respondennya adalah di dalam dirinya mereka sendiri, di dalam organisasinya begitu kan, kita jadi bertanya-tanya kalau selisihnya terlalu banyak. Ya, jadi ini bagian dari operasi itu, Mbak. Ya, saya kira bagi-bagi sembako, kemudian publikasi survei elektabilitas seorang calon itu bagian dari kerja-kerja politik gitu ya. Jadi lembaga-lembaga survei ini adalah bagian dari itu. Kan karena kita ingat kemarin ada lembaga survei, kita sebut Kodari misalnya. Agak aneh kan ketika dia dengan gagasan 3 periode. Nah, ini masa lembaga survei ini kan bagian dari proses demokrasi, harusnya masa tiba-tiba dia menjadi anti demokrasi gitu dengan mengusulkan. Betul. Dari malah situ, dia menjadi otaknya gitu ya. Jadi kita udah tahu sebenarnya mainan lembaga-lembaga survei itu. Jadi please para viewer dari Off the Record dan FNN, channel-channel FNN lain menjadi lebih cerdas. Jangan ditelan gitu, karena ini ada istilahnya di dalam marketing politik yang namanya disebut bandwagon effect, gitu ya Mbak ya. Bandwagon effect itu adalah efek ikut-ikutan. Jadi gitu, kemudian publik digelontor dengan survei bahwa calon presidennya elektabilitas tinggi itu adalah A misalnya, diharapkan orang lain itu juga memilih A. Kenapa? Bandwagon itu efek dia ingin orang itu cenderung ingin bersama dengan kelompok yang besar kan gitu ya. Kalau barang orang lain udah punya barang ini, memakai barang ini, gue juga pengen, apalagi artis gitu yang pakai, wah gue juga punya dong barang itu namanya teori bandwagon effect. Karena itu kemudian digelontorkan terus menerus hasil survei, wah elektabilitas ini, dan kelihatannya dalam beberapa bulan terakhir ini Ganjar yang digelontorkan. Ini kita mesti mulai merhatiin, kalau dari budgetnya Ganjar sendiri nggak mungkin dia bisa kampanye besar-besaran seperti itu kan gitu. Ya. Betul ya Mas Ersu. Saya juga mengamati ini luar biasa sekali. Di Jambi misalnya, selain menggelontorkan sembako dengan ribuan sembako di berbagai tempat begitu, dan kemudian dengan konvoy gambar dengan mobil bergambar Pak Ganjar begitu ya, juga ada renovasi masjid. Kemudian di Sumsel juga ada renovasi rumah warga. Selain juga tetap saja dengan ribuan sembako, dan ini dilakukan secara serentak. Dan pada saat yang sama deklarasi juga di 50 kota, dan itu sudah mencakup juga DPD dari sahabat Ganjar ini ada di 34 provinsi begitu. Ini kan sudah seperti partai nih sebenarnya nih. Ini udah siap ini kalau seandainya ini bisa menjadi partai begitu ya. Cuman ini kan masih dalam bentuk sahabat Ganjar, dan kemudian dia memang seperti halnya Mbak Puan juga dari awal deklarasinya adalah untuk mencalonkan Pak Ganjar dan Mbak Puan ini untuk 2024 gitu. Ya. Ini dari mana? Kita bertanya-tanya, ini dananya demikian besar dari mana ya begitu. Ya. Dan ini kan kita selalu ingat bahwa di Indonesia ini nggak lepas dari cukong ya. Mulai dari tingkat daerah tingkat 1 sampai mulai dari tingkat 2 sampai tingkat 1 sampai presiden, itu nggak lepas dari cukong. Iya, Pak Mahfud MD juga pernah mengatakan demikian kan. Iya, bukan kita yang ngomong ini ke Pak Mahfud MD, terus Bambang Susatyo, ketua MPR sendiri kan juga di dalam. Betul, belak-belakan dia. Masa Anda bisa ukur dong kekuatan Ganjar seperti apa dan dana yang dikeluarkan seperti apa kan gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat pola Ganjar ini, sebenarnya dia ingin meniru track record-nya Jokowi dulu. Jadi kan dulu ingat ya, Bu Mega itu di-accompli oleh lembaga survei dan media massa dan juga para betul.
pengamat didorong bahwa kalau PDI mau suara terbesar, kemudian menenangkan Pilpres harus Jokowi yang dipilih. Nah, pola ini kelihatannya akan dilakukan hal yang sama dengan Ganjar, dengan mendikte tadi lembaga survei yang menyatakan elektabilitas Ganjar sangat tinggi. Tapi saya kira Bu Mega udah hafal kan. Jadi Bu Mega hafal, masa gue mau ketipu 2 kali lagi kan gitu, atau gue terperosok dalam lubang. Dan inilah waktunya Bu Mega untuk menyalurkan Mbak Puan. Tapi persoalannya kan sangat sangat masif ya lembaga survei itu melakukan itu. Oh, Ganjar dibuat sangat tinggi dan Mbak Puan itu sangat kecil. Walaupun realitasnya saya yakin Mbak Puan memang kecil gitu. Nah, itu satu. Dan kedua, ini yang problem sama Mbak Puan itu kalau dari sisi marketing politik kita sebut dia sudah mengalami brand damage gitu ya. Sebuah produk namanya sudah rusak karena bikin apa aja salah. Nah, itu serba salah. Kasihan juga sih. Iya, ini serba salah dan ini memang susah. Dulu kalau kita sebagai praktisi marketing politik, kalau ditanya, kalau di marketing biasanya apa sih kalau udah mengalami brand damage itu ya rebranding, kan bisa berganti namanya gitu. Sebuah produknya sama tetap tapi namanya diganti. Tapi kalau Mbak Puan nggak mungkin diganti namanya dong. Nah, ini perlu kerja keras buat timnya Mbak Puan dan juga PDIP kalau memang serius mencalonkan Mbak Puan dia harus melakukan rebranding dan saya nggak harus mengganti nama, saya nggak tahu caranya bagaimana, silakan dilakukan itu dan dievaluasi langkah-langkah yang salah kayak kemarin tiba-tiba orang lagi berduka menanam padi di sawah dalam keadaan hujan gitu ya. Terus masang baliho di Semeru kan itu aduh kayak gitu-gitu kan elementer, orang lagi susah lu pasang baliho banyak balihonya, lebih baik dijadikan sembako, itu pasti lebih bermanfaat kan gitu. Nah, tapi berkaitan dengan tapi orang kemudian saya selalu mengingatkan, tapi jangan underestimate dengan Mbak Puan, walaupun dia sekarang elektabilitasnya kecil, tapi kalau dengan presidensial threshold 20% bisa mendiktekan, bisa didekati kita. Kan PDIP satu-satunya partai yang bisa mengajukan calon sendiri ya Mbak ya, kan gitu. Jadi sebenarnya kalau nanti oligarki bersatu, ini tinggal Mbak Puan dipasangkan dengan siapa gitu. Dan kemudian cari figur lain yang lebih lemah dari Mbak Puan. Mau nggak mau kita pasti akan milih daripada milih yang lain, lebih milih Mbak Puan. Udah jelas dia track recordnya seperti apa, anaknya Megawati kita tahu begitu. Sama dengan kayak kemarin pilihannya ketika kita dipaksa memilih hanya 2 antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kan orang akhirnya ya kalau nggak suka Prabowo dia milih Jokowi, tidak suka Jokowi dia milih Prabowo. Tidak ada pilihan lain, betul. Padahal belum tentu pilihan terbaik, belum tentu yang mendukung Prabowo betul-betul sepakat dengan Pak Prabowo, tapi dia milih yang terbaik di antara yang terburuk. Ini kan bahaya, karena itu penting PT 0% tadi itu ya untuk memberikan pilihan-pilihan kepada rakyat bahwa jangan dong rakyat di fait accompli untuk memilih hanya 2 calon, apalagi kalau kemudian calon boneka. Apalagi kalau kemudian kita nggak bisa nuding Pak Prabowo boneka. Tetapi kemudian kalau kesepakatannya bahwa oke, yuk kita maju, nggak usah boneka deh, kita sama-sama maju, tapi siapapun yang menang, tapi gue ikut juga masuk ya, jadi bagian itu. Aduh. Itu yang terjadi Mbak, makanya penting sekali gagasan ini. Kan tadinya mungkin banyak para viewer kita yang abstrak, apa sih PT 0% gitu, apa sih pentingnya itu. Jadi sekali lagi saya jelaskan, satu, presidensial threshold 0% itu penting supaya kita punya pilihan yang bagus. Kemudian juga parliamentary threshold itu 4% itu dihapuskan juga penting. Kenapa? Karena banyak suara Anda akan hangus kalau Anda tidak itu. Ya kan ketiga penting juga bahwa tidak ada lembaga recall. Saya nyebutnya begitu saja, jangan penghapusan fraksi. Karena supaya anggota DPR yang Anda pilih itu betul-betul berjuang pada Anda, untuk Anda. Karena kalau dia nggak berjuang, lain nggak usah dipilih lagi tahun depan. Kan gitu aja, gampang. Nah, ini Mbak saya kira pentingnya itu. Dan saya kira Ganjar ini sebenarnya gampang juga kalau PDI kalau mau blackmail Ganjar. Kan masih ada kasus-kasus yang lama yang jadi saya kira dilematis buat Ganjar. Ya, sanderannya juga ada ya, sebetulnya. Ya. Waktu itu tapi mungkin karena Mbak Puan sendiri juga ada sandera juga barangkali. Bisa jadi, tapi bisa jadi tapi bisa jadi iya. Jadi sama-sama saling mengetahui kelemahan masing-masing juga begitu. Jadi saya kira meskipun terus maju, Ganjar pun juga wait and see, pilihan terbaik dia akan tetap maju bersama PDIP. Itu saya kira pilihannya itu. Tapi pertanyaannya apakah Bu Mega mau di fight accompli lagi seperti pada Pilpres 2014
begitu ya. Dan ketika akhirnya mengalah memberikan tiket kepada Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi tetap disebut sebagai petugas partai, kan tetap saja Pak Jokowi bisa main sana main sini sebagai presiden. Iya, betul. Tuh. Dan saat ini juga terbukti kan tidak bisa dipegang sepenuhnya oleh Bu Mega begitu. Iya. Dan ternyata relawan-relawan Pak Jokowi itu betul-betul sangat setia kepada Pak Jokowi. Apa kata Pak Jokowi? Nah, itulah yang mereka lakukan gitu. Jadi ternyata memang mereka melekat di situ, melekat di Pak Jokowi. Sangat berbeda dengan mungkin ya kita lihat saat ini dengan kasus Pak Prabowo begitu. Banyak di antara relawan Pak Prabowo, emak-emak dan sebagainya itu tidak melekat ke Pak Prabowo gitu. Walaupun dari pihak Pak Prabowo masih mengklaim bahwa kita ini masih didukung oleh sebagian besar gitu ya. Tapi kenyataannya di lapangan kan tidak demikian gitu. Ketika Pak Prabowo kemudian bergabung di pemerintahan, terus kemudian banyak yang kemudian tetap menjadi di oposisi gitu dan justru menjadi pengkritik keras dari Pak Prabowo begitu. Nah, kasus ini kan berbeda kasusnya dengan relawan Pak Jokowi ya Mas Hersu. Ya beda. Jadi kalau PDIP dalam Pilpres kemarin itu kan kita baca exit poll-nya mayoritas memang memilih Pak Jokowi gitu ya. Tapi relawan Pak Jokowi itu belum tentu memilih PDIP. Itu kira-kira kan faktornya. Jadi sangat menarik. Nggak apa-apa, silakan aja kalau mau jor-joran bagi-bagi sembako daripada pasang baliho dan dimaki-maki, minimal kan membuat orang perutnya kenyang gitu. Tetapi kita mengimbau pada para pemilih, cerdaslah memilih pemimpin. Jangan hanya karena popularitas, karena sering muncul di media sosial, jangan hanya karena sering bagi-bagi sembako kemudian dipilih gitu. Ingat, ini ada motifnya, ini bukan pembagian yang ikhlas gitu. Sebenarnya paling mudah ya Mas Hersu dengan melihat kinerjanya ya. Masih ada berapa yang ketika dia di awal bekerja itu menjadi daerah miskin gitu kan sekarang bisa terlihat dengan jelas gitu, masih ada berapa kecamatan, kabupaten gitu yang masih perlu bantuan dan masih masuk ke dalam kategori miskin. Itu terlihat jelas kok di situ kabupaten mana saja, misalnya kalau Pak Ganjar di Jawa Tengah. Kinerja dari Mbak Puan juga kita juga tahu lah seperti apa gitu. Dan iya ya, ini Jawa Tengah ini kan termasuk banyak sekali daerah-daerah yang tertinggalnya ya, dan ya. Betul. Itu orang harus melihat begitu. Kita mesti mulai belajar melihat kalau mau memilih pemimpin itu jangan hanya karena popularitas atau elektabilitas yang sebenarnya itu elektabilitas semu, karena itu dijejalkan ke otak kita itu oleh para lembaga survei tadi. Oke. Itu ya Mbak ya. Kita pindah ke topik yang lain. Saya kira berkaitan dengan apa tadi? BRIN ya. BRIN itu betul. Itu saya kira serius Mbak. Lembaga seperti yang Anda tadi sebut, Eijkman ini kan sejak berdiri pada Belanda ya, sejak Belanda ya berdiri, dan kemudian pada masa Jepang nih ya, Jepang nggak concern soal ini, dan kemudian masa pemerintahan kita tahun 60-an kalau nggak salah saya baca itu mulai hilang dan dihidupkan kembali oleh Pak Jokowi, Pak Habibie. Kalau ngomong Pak Habibie, jujur aja sekarang ini saya selalu ngurut dada ini Mbak. Ini saya kira ini sebenarnya kalau salah satu presiden kita yang kalau diberi kesempatan lebih panjang ini banyak sekali melakukan perubahan besar di negara ini. Ini kan jasanya menghidupkan Eijkman ini, jasanya Pak Habibie dengan memanggil Profesor Sangkot Marzuki ya. Seorang peneliti biologi molekuler di Australia gitu diminta pulang. Dan saya tahu ini pasti pengabdian mereka, karena mereka ini kalau di luar negeri kan dihargai luar biasa ya para peneliti itu. Betul, fasilitasnya gitu. Di sini korban politik. Tapi mundur sedikit kalau ngomong Pak Habibie, jujur saja kebebasan pers itu juga dimulai pada Pak Habibie, ya kan? Ya, waduh. Liberal sekali. Sampai jadi ada ribuan ya waktu itu terbit. Ya. Dan kemudian dibebaskan para tahanan politik, ya Pak Habibie membebaskan tahanan politik ini luar biasa. Tapi rupanya memang belum berjodoh dengan bangsa Indonesia ini. Dan kalau kita lihat industrinya, pesawatnya segala macam, akhirnya banyak brain drain kan. Anda ingat ya ketika IPTN kemudian juga dibubarkan gitu kan, banyak sekali tenaga kita yang terbang otak-otak pintar nih pergi ke luar negeri, di Brazil, di Malaysia. Malaysia juga banyak menampung tenaga kita, kemudian juga di perusahaan-perusahaan terkenal seperti Boeing, Airbus, dan sebagainya. Nah ini, saya khawatir juga itu akan terjadi hal yang sama. Ini akan terjadi brain drain, atau pelarian otak-otak pintar dari Indonesia ini, Mbak.
Iya, iya betul. Kita ya prihatin banget ya Mas Hersu, kalau nggak salah di BRIN itu mencapai ratusan. Bahkan kalau kata Pak Said Didu, kemungkinan ada ribuan itu nanti. Karena kan masuk ke dalam BRIN ini adalah 8 ya, lembaga antariksa dan penerbangan nasional, kemudian Batan, Badan Tenaga Atom Nasional, kemudian LIPI. Wah, LIPI ini kan besar sekali Mas Hersu. Dan kemudian BPPT. Itu masuk semuanya ke dalam BRIN. Nah, BPPT ini ininya Pak Habibie nih, warisannya Pak Habibie betul ini gitu, dan banyak sekali orang pintar di sana. Nah, itulah makanya dikhawatirkan ada tidak hanya sekedar 100 sekian yang di lembaga Eijkman ini ya, yang di bawah Kemenristek kalau lembaga Eijkman ini kan. Belum lagi kapal Mbak, kapal Barunajaya, kapal riset Barunajaya. Iya betul. Betul, yang kemarin juga menjadi trending ya di Twitter ini mengenai Barunajaya, ada yang menangis segala yang memberitakan tentang itu gitu di keluarganya, yang keluarga dari awak peneliti di Barunajaya gitu. Nah, kalau saya sih melihatnya Mas Hersu, ketika BRIN ini dibentuk pertama kali kan di bawah dari Bu Mega ini sebagai Dewan Pengarah BRIN, itu kan ada Profesor Emil Salim juga di situ sebagai anggota. Dan Profesor Emil Salim ini adalah, kita tahulah dari dulu, orang yang bijak, orang yang dituakan gitu. Banyak peneliti itu yang istilahnya sowan lah kepada Pak Emil meminta pendapat beliau. Dan kritis beliau kan soal ibu kota. Dan sangat kritis, ya. Betul. Nah, saya khawatir apakah Pak Emil tidak mengetahui ini gitu ya, hanya dipasang namanya saja. Kita boleh kan kita bertanya soal itu. Dan kemudian juga ada Mbak Tri Mumpuni ya. Mbak Tri Mumpuni dari IPB ini kiprahnya sebagai seorang aktivis pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini tidak hanya di Indonesia, bahkan di internasional pun namanya sangat harum gitu. Karena dia bekerja di wilayah-wilayah terpencil, kemudian mengabdikan diri di sana, membuat pembangkit listrik gitu, membuat listrik di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh PLN. Dan kemudian juga ada Profesor Adi Utarini dari UGM, yang nama programnya kalau tidak salah adalah World Mosquito Program gitu ya. Dan itu dia pada tahun 2021 dia termasuk oleh majalah Time dinobatkan sebagai 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dan di majalah tersebut yang menulis artikelnya mengenai Profesor Adi Utarini ini adalah Melinda Gates, yaitu mantan istri dari Bill Gates sendiri. Dia sendiri yang menulis gitu, saking kagumnya terhadap profesor ini gitu. Dan ketiganya ini masuk ke dalam anggota BRIN gitu. Jadi kita berharap lah ya melalui mereka ini yang memang betul menjadi peneliti di kancah peneliti dan terus menjadi orang-orang ilmuwan yang seperti bekerja tanpa pamrih ini akan bisa memengaruhi Bu Mega. Karena sebagai Dewan Pengarah tentunya ini tidak lepas kebijakan-kebijakan ini dari posisi Dewan Pengarah. Kalau Ketua Bu Mega dan kemudian Wakil Ketua Bu Sri Mulyani dan kemudian ada Pak Suharto Mono Arfa, ini ya kita tahu mereka orang di pemerintahan. Walaupun mereka juga pernah bekerja sebagai peneliti dan kemudian mereka juga orang-orang pintar, kita tidak bisa berharap terlalu banyak ya, karena mereka lebih banyak ke politik begitu Mas Hersu. Nah ini sepertinya akan bergulir panjang juga ya. Pak Said Didu kemarin juga di Twitternya yang banyak dibagikan itu mengatakan, wah ini di manakah keadilan begitu. Sementara peneliti-peneliti ini yang sudah mengabdi sekian puluh tahun, ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun, walaupun ada beberapa juga yang honorer tapi diperpanjang terus setiap tahunnya begitu. Nah, mereka sepertinya kalah dari program Kartu Prakerja yang nilainya triliunan itu. Yang banyak disoroti bahwa sebenarnya Kartu Prakerja ini ya tidak tepat sasaran gitu, tidak semuanya nilai yang triliunan itu jatuh ke kantong masyarakat atau rakyat yang memang membutuhkan, tapi justru masuk ke dalam pundi-pundi platform yang menyediakan gitu. Itu Mas Hersu. Nah ini ya saya kira Bang Said Didu paham sekali, karena jangan lupa ya, orang tahunya dia mantan sekretaris Menteri BUMN berapa? 3 menteri, 4 atau 5 menteri, saya lupa. Pokoknya dia banyak sebagai sekretaris Kementerian BUMN, jadi paham betul soal BUMN. Tetapi awal karirnya dia sebenarnya orang BPPT, Mbak. Dia peneliti. Orang BPPT betul, iya. Nah, ini saya kira salah satu kita memulai tahun 2022 dengan murung karena
banyak menunjukkan betapa negara kita ini tidak menghargai orang-orang cerdas, orang-orang pintar, ilmu pengetahuan gitu. Jadi kita bisa menyatakan, nah kalau kita sebut anti sains juga berlebihan, tetapi tidak menghargailah mereka. Dan karena tadi kan saya membaca misalnya soal pemberhentian kapal Barunajaya itu, banyak tenaga perisetnya. Dengan sangat mudah itu penjelasan dari kepala BRIN yang menyatakan bahwa mereka itu bukan diberhentikan tanpa pesangon karena mereka memang tenaga kontrak. Jadi kalau diberhentikan juga tanpa pesangon, dan setiap tahun mereka itu kontraknya diperpanjang, dan tahun ini kita tidak diperpanjang. Easy banget gitu loh, Mbak. Iya kan? Aduh, benar-benar ini murung. Nah, kemurungan lain saya kira ini, meskipun mudah-mudahan sampai tidak terjadi pemadaman, ya ini berkaitan dengan pelarangan ekspor batu bara, karena ternyata pasokan batu bara ke PLN itu sudah kritis, gitu ya Mbak ya. Ada larangan dari tanggal 1 sampai 31 Januari itu dilarang untuk melakukan ekspor. Kemudian dirjen itu larangan dari Kementerian ISDM. Sementara dari Kemenhub, kemudian Dirjen Perhubungan Laut memerintahkan agar tidak ada izin pengapalan, ya, izin berlayar untuk mengapalkan itu. Nah, yang lebih menarik, yang memprihatinkan kita itu karena ternyata bahwa pemain-pemain dari batu bara besar ini itu semuanya terkait dengan para penguasa, gitu ya. Dan mereka pasti akan memilih menjual listrik batu baranya ke luar negeri, karena di luar negeri kan harganya sangat tinggi ya, $200 per metric ton ya Mbak ya. Sementara, ya, karena di luar memang sedang krisis kan ya, krisis energi Mas Herssu. Ya, dan di Indonesia cuma harganya $70 kan, gitu pasti milih. Dan ini saya membaca ketika muncul larangan itu, kemudian ada protes dari Asosiasi Pengekspor Pengusaha Perusahaan Batubara Indonesia bahwa kerugian yang akan diterima oleh Indonesia kalau tidak melakukan ekspor. Tapi yang menarik itu adalah siapa ketua dari Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia itu, namanya adalah Pandu Sahrir. Gitu. Nah, ketika Anda cuma berhenti pada Pandu Sahrir, Anda mesti nggak akan terlalu Anda nggak kaget. Tapi begitu tahu siapa Pandu Sahrir Anda kaget. Kenapa? Karena Pandu Sahrir ini adalah putra dulu ekonom Sahrir. Ya, ekonom kita. Sahrir senior almarhum. Tapi sebenarnya dia juga keponakan dari Pak Luhut Batubara lagi, Pak Luhut Panjaitan. Betul. Karena adik Pak Luhut yang perempuan ya. Ya, adiknya Pak Luhut yang perempuan menikah dengan ekonom Sahrir, dan kemudian ada Pandu Sahrir. Pandu Sahrir ini yang menjadi ketua Asosiasi Pengusaha Batubara. Jadi sebenarnya nggak usah dilarang-larang, cukup ngomong itu antar keluarga saja. Kau Pandu, coba jangan 1 bulan aja lah, gitu. Jangan cari untung terus kan gitu. Tapi kan Pak Luhut juga punya perusahaan batubara juga. Pak Luhut berkaitan dengan independent power plant. Ini yang supply pembangkit listrik. Ini kan juga punya banyak pengusaha swasta. Saya baca datanya tahun 2020 ini 50% lebih independent power plant atau pembangkit listrik itu punya pengusaha swasta, dan pengusaha swastanya itu banyak diantaranya juga mantan pejabat gitu. Dan ada lagi ini Pak Luhut, saya juga baca justru Pak Luhut ingin agar lebih besar lagi, bahwa pembangkit listrik itu tidak dikuasai oleh PLN. Jadi kalau bisa lebih banyak, tidak hanya 50%. Beliau membandingkan dengan negara-negara tetangga yang sampai 70%, 50 sampai 70%. Kemudian bahkan Singapura kata beliau sampai 100%. Makanya sering bercanda itu Ahmad Daryoko ya, mantan Serikat Pekerja PLN itu, dia menyatakan bahwa sekarang tugas PLN itu kan sebenarnya tinggal manjat tiang listrik sama narik kabel aja gitu. Karena sudah dikuasai oleh swasta. Ini lagi-lagi Mbak, ini menurut saya satu hal yang makin transparan betapa carut marutnya ini. Ya, masalahnya negara-negara yang disebutkan tadi seperti Singapura, Filipina dan sebagainya kan tidak punya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kan Mas Herssu. Kita ini kan itu kan termasuk salah satu amanat kan, bahwa itu semua dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat gitu. Salah satunya tentu saja itu mengenai energi, yaitu listrik, yaitu, dan kemudian memang pembangkitnya sebagian besar itu masih dari batu bara. Nah, kalau kita mengacu ke situ saja sebetulnya dikembalikan, itu ya jelas yang diutamakan adalah dalam negeri gitu. Ini kan kasusnya seperti juga CPO ya, CPO yang saat ini tidak selesai juga, dan ternyata ya pemainnya
mereka juga sebagian besar dari penguasa yang peng-peng itu tadi begitu. Nah, baru saja kalau kita agak-agak melenceng sedikit nih, Mas Hersu. Tapi Pak Buas, Kepala Bulog itu mengatakan bahwa dia sudah ingin melakukan operasi pasar minyak goreng yang saat ini sudah masih tetap bertengger di 20.000 begitu, padahal HET-nya 11.000, Mas Hersu. HET 11.000 dan kemudian operasi pasar yang dilakukan ke supermarket itu adalah 14.000, tapi ternyata itu tidak bisa menurunkan harga begitu. Nah, sekarang sudah mencapai 20.000, itu kan sekitar berapa itu ya? Hampir 100% ya kenaikannya dibandingkan dengan HET. Dan ternyata sekarang sedang mengcalling produsen-produsen minyak goreng, yaitu dalam hal ini yang berkaitan juga dengan CPO, dan ternyata mereka juga tidak bisa dengan mudahnya menjual kepada kita gitu, kepada Bulog gitu ya, untuk melakukan operasi pasar, karena di gudang mereka itu kosong. Kenapa kosong? Karena harga di luar negeri menarik, jadi langsung diekspor ke luar negeri begitu. Nah, ini kan sepertinya perlu pengaturan dan tindakan tegas dari pemerintah gitu ya. Perlu ada, jangan sedikit-sedikit ada aturan ini yang berkaitan dengan politik yang seolah-olah adalah anti Pancasila. Ini sebenarnya anti Pancasila juga, Mas Hersu, kalau begini. Ini kan NKRI harga mati begitu. NKRI harga mati ini hanya bisa terjadi kalau kita semua sejahtera, kita semua tercukupi kebutuhannya. Bayangkan kemarin kita podcast ngomong soal kenaikan UMP ya yang hanya 0,85%. Tapi kenaikan harga minyak goreng sekian persen, Mas Hersu. Kenaikan harga telur apalagi dahsyat. Dan kemudian sepanjang tahun ini sudah dipastikan akan ada berapa kali kenaikan tarif listrik. Nah, terus kemudian masyarakat ini, rakyat ini hidup dari mana? UKM sudah pada jeblok, pada istilahnya pada banyak yang mati dan sekarat ya. Ini kan pemerintah. Nah, ini nanti terlalu panjang kalau kita ngomongin soal ibu kota negara ya yang membutuhkan sekian triliun, harusnya itu digunakan dulu lah untuk itu gitu ya. Mana yang lebih urgent? Ini kan soal nyawa, soal kehidupan dan masa depan dari anak-anak kita. Mereka harus makan yang bergizi, pendidikan yang terjamin dan sebagainya. Ya, oke. Ini jadi kita mesti minta maaf kepada para viewer kita karena ternyata tahun baru gitu kita mesti menyuguhkan hal-hal yang membuat kepala kening berkerut dan kepala pusing tujuh keliling. Tapi kan sebenarnya kita sebagai wartawan kita hanya memotret fakta-fakta saja ya Mbak ya. Dan itu adalah sebenarnya fakta dari kinerja pemerintahan kita yang kita suguhkan pada Anda. Jadi nggak ada salahnya sih kita minta maaf kan. Dan orang selalu, saya ingin juga mengulang-ulang lagi bahwa selalu ini kalau FNN ini terutama mereka yang ini nggak sepakat dengan kita dianggap selalu nyinyir semua kebijaksanaan pemerintah, kebijakan pemerintah nggak ada yang benar gitu. Saya selalu menyatakan bahwa bukan berarti FNN itu adalah oposisi, tapi memang tugas media itu adalah untuk mengkritisi untuk mereka yang sedang menjabat, karena kita itu bagian dari kontrol sosial, sebagai diingatkan kita for estate gitu ya, pilar keempat. Kalau kita pilar-pilar lain roboh ya kita harus tegak. Kita tetap berdiri. Ketika meskipun ternyata di antara kita sendiri banyak tiang-tiang di antara kita juga yang mulai roboh. Ini tapi tetap ada tiang kecil lah yang kita berusaha untuk jaga supaya tidak roboh semuanya gitu. Dan ini saya membaca beberapa komen, mereka minta viewer kita dilibatkan dong kita dalam ngobrol-ngobrol di dapur redaksi. Saya kira nanti kita coba atur gitu ya. Ngobrolnya seperti apa dengan para viewer kita dengan senang hati dong kalau bisa bergabung dengan teman-teman. Sebenarnya kalau tidak sedang offline begini nggak apa-apa, sekali-kali undang dapur off air ya sambil ngopi-ngopi gitu. Kita pikirkan deh nanti ya, kita bikin acaranya sendiri tapi mungkin terbatas dalam situasi sekarang ini. Jadi silakan teman-teman untuk mengusulkan itu dan nanti kita ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kali ini, perbincangan dari dapur redaksi FNN membaca berita di balik berita. Saya Hirsi Arif dan saya Agi Beta. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita tetap semangat, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.